Assalamualaikum adik-adik mahasiswa yang mendapatkan materi kalkulus di tingkat persiapan bersama atau di PPKU atau tingkat 1 namanya macam-macam ya. Hari ini KIR akan ajarkan materi menentukan maksimum minimum global dan bilangan kritis dari satu fungsi pada selang tertutup. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share bagi materi-materi video yang KIR berikan di channel Les KIR ini agar adik-adik bisa mengikuti terus video-video tutorial yang berguna untuk adik-adik pelajari. Tonton sampai habis biar adik-adik mengerti materi ini ya. Oke. Jika diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 10, tentukan bilangan kritis dan maksimum minimum global pada selang 0,4. Nah, langkah pertama adik-adik berarti harus cari dulu bilangan kritis. Bilangan kritis itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama, satu itu adalah ujung selang. Dan mengetahui ujung selang ini sangat mudah karena selangnya sudah diketahui. Ya, ini selangnya 0 sampai 4 tadi, itu berarti dia memiliki dua ujung yaitu 0 dan 4. 0 itu ujung kiri, 4 ujung kanan. Sangat mudah, jangan dipersulit. Nah, itu kita udah dapatkan ujung selang. Yang kedua, titik bilangan kritis itu adalah titik stasioner. Dari mana kita menentukan titik stasioner ini? Dari F aksen X sama dengan 0. Dari turunan pertama sama dengan 0. Dan ada tinggal turunkan fungsi yang diketahui di atas nih, yang ini. Ya, X pangkat 3 itu turunannya 3X kuadrat. Min 3X kuadrat turunannya 6X ya. Ini adik-adik udah harus bisa menentukan turunan kalau udah belajar kalkulus ya. Udah kalkulus itu udah matematika lanjut ya. Nggak bisa turunan pasti akan lebih kesulitan lagi. Kemudian min 9X turunannya min 9 sama dengan 0. Kita perkecil dulu bagi 3 biar lebih mudah memfaktorkannya. Jadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan x min 3 x plus 1 sama dengan 0. Nanti kita dapatkan, ini kita nolin, ini kita sama dengan kan 0. Nanti akan dapatkan x-nya sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Apakah nilai ini otomatis menjadi bilangan kritis? Belum tentu karena X-nya itu harus kita seleksi pada selang 0,4 ini. 0,4 itu berarti nilai X-nya itu harus antara ya dari 0 sampai 4. Ya, dan nilai X yang memenuhi hanya X sama dengan 3. Karena X sama dengan 3 itu berada di selang antara 0 sampai 4. Yang min 1 tidak termasuk 0 sampai 4. Sehingga titik stasioner yang kita peroleh adalah X sama dengan 3. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bilangan kritis ketiga adalah titik singular. Dan untuk jenis fungsi yang pertama ini, apa definisi titik singular? Titik singular itu adalah yang f aksen X-nya tidak ada atau tidak terturunkan. Dan untuk fungsi yang pertama ini karena fx-nya polinom, polinom itu selalu terturunkan di R, jadi selalu terturunkan di X elemen R, ya, terturunkan di X elemen R. Artinya apa? Artinya titik singularnya tidak ada. Karena titik singular itu adalah titik yang turunan-turunannya tidak ada. Tidak terturunkan. Nah, karena polinom selalu terturunkan, berarti kamu gak akan bisa nyari titik singular pada fungsi polinom ini. Jadi titik singular tidak ada. Sehingga bilangan kritisnya kita simpulkan hanya ada 3. Yaitu dari ujung selang 0 sama 4, dari titik stasioner X sama dengan 3. Berarti ada 3 bilangan kritis. Sangat mudah kan adik-adik ya. Difahami ya. Nah, setelah kita mendapatkan bilangan kritis ini, baru kita bisa mendapatkan maksimum dan minimum global. Oke, bentar, saya hapus dulu. Nah, dari mana menentukan maksimum minimum globalnya itu? Yaitu dengan cara mendaftarkan nilai-nilai Y atau Fx dari bilangan kritis tersebut. Yaitu dengan cara membuat tabel adik-adik. Nah,
tabel, kita daftarkan nilai ini nilai X, ini nilai Y. Y itu sama dengan Fx. Nah, yang kita daftarkan itu adalah nilai-nilai yang dari nilai X yang kita peroleh dari bilangan kritis, yaitu 0, 4, dan 3. Boleh adik-adik urutkan 0, 3, 4. Ya, atau diurutkan sesuai dengan nomor dari bilangan kritis tadi, silahkan. Nah, 0 ini kita masukkan ke Fx-nya. Ke Fx yang ini nih, yang atas nih tadi. 0 pangkat 3 itu 0, dikurang 0. Ya, ini semua 0, kalau dimasukin ke sana 0, pasti 0 ditambah 10. Maka hasilnya sama dengan 10. Kemudian 4, kita masukkan 4 pangkat 3, 64, dikurang 3 dikali 4 kuadrat, dikurang 9 kali 4 ditambah 10. Nanti adik-adik akan hitung, nih 64 dikurang 48, dikurang 36, ditambah 10. Ini akan dapatkan 16 dikurang 36, ditambah 10. 16 kurang 36 itu minus 20, tambah 10 min 10. Ya, itu adalah nilai Y untuk X sama dengan 4. Kemudian yang terakhir yang 3 itu 27, 3 pangkat 3 27 dikurang 27 lagi, dikurang 27 tambah 10. Masukkan satu-satu ya deh ya. Tambah 10, 27 kurang 27 coret, nanti min 27 tambah 10 min 17. Nah, kalau nilai Y-nya ini sudah kita dapatkan semua. Nah, max global itu yang mana? Maksimum global itu adalah nilai Y terbesar dari tabel tadi, yaitu Y sama dengan 10. Itu maksimum globalnya. Kalau ditanya titik maksimum globalnya, titik maksimum globalnya, maka pasangkan X, Y-nya, pasangan X-nya berarti 0,10. Dan kalau ditanya maksimumnya berapa, globalnya berapa? 10 ya ada dia. Nilai Y-nya. Jangan sampai terbalik. Bukan yang nolnya, tapi nilai Y-nya. Kalau titik X, Y. Nah, ini yang karena di soal ditanya max min globalnya saja, berarti jawabannya 10-nya ini. Gitu. Cuman ini Kevin tuliskan hanya biar kamu seandainya ditanya titik maksimum globalnya, berarti 0,10. Dengan cara yang sama, minimum globalnya adalah nilai Y terkecil. Y terkecil di tabel tadi adalah Y sama dengan min 17. Berarti minimum globalnya min 17. Kalau titiknya berapa? 3, min 17. Oke. Demikian adik-adik. Sangat mudah ya. Ulangi terus video ini kalau adik-adik merasa belum paham. Jangan dihafalkan tapi difahami. Itu kunci keberhasilan yang adik-adik harus ikuti ya untuk semua mata kuliah yang adik-adik pelajari. Jangan lupa di share video ini, like, subscribe channel YouTube dari Les Kair ini agar Kair semangat dong memberikan video-video tutorial selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.